Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman inspirasi, teman-teman karakter, dan teman-teman ilmu. Semoga hari ini Anda semua bahagia. Teman-teman, untuk lebih meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, Tuhan kita, pencipta kita, pemelihara kita, dan yang menguasai hari pembalasan, ada dua cara. Yang pertama, mengamati ciptaannya yang besar-besar. Oke? Tapi bisa juga mengamati makhluknya yang kecil-kecil. Antara lain semut. Iya, semut. Ayat tentang semut dan perumpamaannya terdapat dalam surat An-Naml ayat 18 dan ayat 19 yang menceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar seekor semut memperingatkan kaumnya agar masuk sarang karena tentara Sulaiman akan lewat dan tidak menyadari keberadaan mereka semut-semut itu. Kemudian Sulaiman tersenyum dan berdoa agar diberi kekuatan mensyukuri nikmat Allah. Ayat ini menggambarkan kecerdasan luar biasa dari Nabi Sulaiman. Anugerah Allah serta kehidupan sosial semut yang terorganisir dan menjadi pelajaran tentang syukur, ketaatan, dan kecerdasan kolektif. Surat An-Naml ayat 18. Hingga ketika sampai di lembah, Ratu Semut berkata, "Wahai semut, para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu
ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Message apa yang kamu dapat dari cerita semut ini? Satu, mungkin udah banyak ulama, mungkin udah banyak ustadz, guru yang mengajarkan kepada Anda. Mungkin pasti ada tafsir surat dari An-Naml ini. Entah Anda baca atau tidak, saya nggak ngerti. Tapi bagi saya, penciptaan semut ini menunjukkan hal yang kebesaran Allah, keagungan Allah. Tak perlu kita lihat yang besar-besar. Penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan planet-planet, pergantian siang malam, terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Tapi lihatlah betapa kecil semut. Dan semut itu kan punya jantung kan, punya mata, punya telinga, punya mulut, dan semua organ tubuhnya beserta perkembangbiakannya. Tidaklah cukup kapasitas kita untuk memikirkan hal itu. Dan ini ada kisah-kisahnya. Ada nabi yang membakar sarang semut, yaitu Nabi Musa. Ada hadis menceritakan tentang Nabi Musa yang membakar sarang semut karena Nabi Musa digigit semut. Allah menegurnya, mengapa hanya gigitan seekor semut? Lalu kamu membakar semua. Suatu kaum yang sedang bertasbih itu, HR Bukhari, istisqa, salat istisqa oleh semut. HR Ahmadi, Sulaiman melihat seekor semut tertelentang berdoa minta hujan. Nabi Sulaiman kemudian berkata, pulanglah kalian, telah diberi hujan, karena doa makhluk selain kalian. Jadi kaumnya Sulaiman mau istisqa, minta hujan, tapi karena Sulaiman melihat sudah ada semut sedang berdoa minta hujan, maka suruh pulang aja. Sudah ada semut yang sedang berdoa minta hujan. Semut dan sepotong kurma. Ada juga cerita tentang semut yang dimasukkan ke botol dan diberi sepotong kurma sampai 1 tahun. Dan setelah 1 tahun, kurmanya tidak habis. Teman-teman, sebegitu mudah-mudahan dengan sedikit cerita kecil ini menambah ketakwaan kita, kesabaran kita, kesyukuran kita kepada Allah, pencipta, pemelihara, dan sekaligus yang menguasai hari akhir. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.